Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Saidah Amini Gajah dengan NIM 2300244 dari sesi 131. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam kepemimpinan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kepemimpinan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Tia Ayuningrum MPD. Nah, untuk mengetahui materi lebih jelasnya, mari simak penjelasan dari saya berikut ini. Sebelum mengkaji lebih dalam tentang apa saja prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau kepemimpinan, terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan prinsip itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya secara dasar. Secara lebih sederhananya, menurut pandangan lain, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, maka prinsip menjadi dasar atau ketentuan yang mengikat seorang pemimpin atau leader dalam menjalankan tugasnya dalam organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 8 prinsip-prinsip dalam kepemimpinan yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak seorang leader atau pemimpin. Saya akan mencoba jelaskan satu persatu atau tahap per tahap dari 8 prinsip-prinsip kepemimpinan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Prinsip yang pertama adalah prinsip kapasitas integratif. Kapasitas integratif menjadi bagian penting bagi seorang pemimpin karena dengan kapasitas integratif tersebut, seorang pemimpin mampu menggerakkan organisasi atau lembaga yang dipimpin serta orang-orang yang dipimpin secara total sistem untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kenapa demikian? Karena integritas merupakan tindakan yang konsisten, baik di dalam maupun di luar nilai-nilai yang dianut oleh si leader atau pemimpin itu. Nah, jadi integritas yang tinggi akan selalu relatif sama tampilannya atau karakternya dalam artian tidak dibuat-buat sikap yang ditunjukkan murni di dalam dirinya. Artinya bagaimana tampilannya di luar atau bagaimana sikap si leader terhadap dirinya sendiri atau secara pribadinya, maka begitulah tampilannya kepada karyawannya, maka begitulah karakternya kepada karyawannya. Artinya transparan, begitu ia di belakang dan begitu ia tampilannya di depan. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip kooperatif. Dalam proses kepemimpinan, misalnya dalam sekolah atau kampus, pimpinan yang memimpin hendaknya mementingkan kooperatif dan kerjasama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Prinsip kooperatif ini menjadi satu bentuk partisipasi yang harus ditingkatkan, menjadi satu bentuk kerjasama yang dinamis, di mana setiap anggota dan lembaga itu di samping bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing, mereka juga memiliki masalah menyangkut kepentingan sukses atau tidaknya pekerjaan mereka. Nah, disinilah prinsip kerjasama sangat dibutuhkan, di mana kita saling melangkah bersama, bekerja sama bersama-sama mencapai visi dan misi organisasi sebagai tujuan lembaga itu. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah prinsip rasionalitas dan objektivitas. Sebagai seorang pemimpin,
tidak akan pernah berhasil menggerakkan organisasinya apabila si leader atau pemimpin itu sendiri melakukannya atau menggerakkannya atau bahkan memimpin secara emosional tanpa pertimbangan dan tidak didasarkan pada rasionalitasnya. Apabila faktor ini menguasai seorang leader, maka keputusan-keputusan yang diambil atau dibuat cenderung tidak tepat. Selanjutnya yaitu prinsip yang keempat adalah adaptabilitas dan fleksibilitas. Nah, pada prinsip ini ada dua unsur, yaitu adaptabilitas yang artinya beradaptasi dan fleksibilitas yang artinya fleksibel. Maksudnya adalah dari kefleksibilitasan tadi, sebuah organisasi akan bisa menjalin hubungan kerja atau hubungan antar manusia yang ada di lembaga tersebut sesuai dengan kenyamanan, dan masalah yang muncul akan bisa diatasi secara benar. Jadi pada intinya sifat fleksibilitas juga mampu prinsip adaptabilitas dan fleksibilitas tersebut mampu beradaptasi terhadap perubahan. Dia mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan iklim dalam pekerjaan tersebut. Artiannya mampu menghadapi setiap masalah yang datang baik dari dalam maupun dari luar organisasi itu. Prinsip yang kelima adalah prinsip delegasi. Maksudnya adalah pelimpahan wewenang yang umumnya diberikan oleh atasan kepada seseorang dengan jabatan di bawahnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemimpin itu memiliki kekurangan dan keterbatasan. Karena kenapa? Pemimpin jugalah manusia yang memiliki keterbatasan dan kekurangan. Maka apabila terjadi suatu hal, pemimpin harus mampu mendelegasikan kepemimpinannya pada orang tertentu yang ada di bawahnya, yang dipercayai mampu bertanggung jawab dan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Prinsip yang keenam adalah prinsip pragmatisme. Artinya adalah pemimpin pendidikan itu harus dapat membuat keputusan yang akurat sesuai dengan skill yang ada dalam organisasi itu. Pragmatisme menunjukkan sikap atau ciri seseorang yang cenderung berperilaku praktis, sempit, dan instan. Sifat ini berkonsentrasi pada fakta. Pemimpin dalam konsep ini harus punya sikap realistis dalam bertindak dan berbuat secara produktif. Seseorang atau seorang pemimpin yang mempunyai sifat pragmatisme ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau diharapkan segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa mau berproses yang lama. Dalam artian sikap pragmatisme ini menjadikan seorang pemimpin itu ingin instan-instan saja, atau dia itu sering mengambil keputusan secara cepat. Prinsip yang ketujuh adalah harus menjadi contoh atau model bagi siapapun. Nah, ini merupakan prinsip yang amat dasar, jelas sekali bahwa pemimpin itu adalah model, pedoman yang akan jadi cerminan dan akan ditiru oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu karyawan atau lingkungan organisasinya. Maka apabila pemimpinnya baik, maka bisa dijamin bahwa karyawan atau kinerja dari organisasi itu juga akan menghasilkan sebuah hasil yang baik atau tercapainya tujuan lembaga atau organisasi itu. Nah, prinsip yang ke-8 atau prinsip yang terakhir adalah kejujuran. Ini juga merupakan dasar sekali. Artinya,
Artinya itu menanamkan sikap apa adanya, berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Kejujuran merupakan sifat yang paling jadi sorotan bagi seorang pemimpin, karena apabila seorang pemimpin tidak mempunyai sikap jujur, karyawan tidak akan mempercayainya, dan hal ini akan merusak sistem kerjasama antara karyawan dan pemimpin karena tidak adanya kepercayaan tadi. Jadi, selain pemimpin harus menjadi model, pemimpin itu juga harus jujur, juga harus memiliki kejujuran, karena bisa kita lihat saat ini miris sekali pemimpin yang mempunyai kejujuran. Kadang dia itu aslinya tuh jujur, cuma karena kondisi mengharuskannya untuk tidak jujur atau menutupi kebenaran. Jadi pemimpin itu selain harus jujur kepada karyawan, ia juga harus tegas kepada kebenaran, atau kalau memang itu kenyataannya, ya itu jangan ditutup-tutupi. Sebenarnya jika membahas tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, itu sangat banyak sekali prinsip-prinsip yang diberikan atau dicontohkan oleh berbagai pandangan. Tapi mungkin hanya 8 ini yang dapat saya sampaikan. Pada kesimpulannya adalah dari 8 prinsip tersebut, intinya adalah seorang pemimpin itu selain menjadi model, ia juga harus memiliki sikap kejujuran dan harus mampu menggerakkan organisasinya dengan baik untuk mencapai dan berfokus pada visi dan misi lembaga atau organisasi itu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sedari awal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya Saida Mini Gajah dengan NIM 2300244 dari sesi 131 dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.